Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas dari Hukum Maritim Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, yakni kita mengangkat peran tanggung jawab sah bandar dan penegakan hukum menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, yakni sebagai syarat UAS Hukum Maritim. Oke, sebelumnya eh, saya akan memperkenalkan kelompok 3, yakni saya sendiri, Herianto. Saya Badri. Saya Nasdirwa. Saya Muhammad Mukhlis. Indonesia adalah negara kepulauan. Satu-satunya cara untuk berpindah dari suatu pulau ke pulau lain adalah melalui jalur laut. Karena itu, transportasi laut menjadi kebutuhan. Oleh karena itu, diperlukan sarana transportasi laut yang memadai baik dari segi sarana maupun kegiatan pelayanan untuk menghubungkan seluruh pulau di Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 56 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran disebutkan bahwa syah bandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang ditunjuk oleh menteri dan mempunyai kekuasaan yang sebesar-besarnya untuk melakukan dan mengurus pemenuhan pengaturan hukum guna menjamin kesejahteraan dan keamanan pengangkutan. Karena pengabaian prosedur merupakan akar penyebab sebagai besar kecelakaan pelayaran. Keselamatan pelayaran tidak lepas dari peran sah bandar. Berdasarkan pertimbangan atau latar belakang di atas, maka dari situ kami dari kelompok 3 akan mengangkat 3 permasalahan. Pertama, bagaimana peran sah bandar di pelabuhan maritim Indonesia? Kedua, bagaimana dasar hukum sah bandar di Indonesia? Ketiga, bagaimana mekanisme persetujuan berlayar dari sah bandar? Pasti teman-teman menanyakan, apa pengertian sah bandar? Sah bandar itu apa sih? Gitu. Oke, saya akan jelaskan. Sah bandar ialah pejabat pemerintah di pelabuhan, yakni sah bandar ini tempatnya di pelabuhan, tapi itu termasuk pejabat pemerintah, diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Itu yang dinamakan sah bandar. Tugas pokok sah bandar yakni melakukan pengawasan, penjagaan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas kapal di pelabuhan. Selanjutnya, mengeluarkan SIP yakni surat izin berlayar bagi kapal yang memenuhi persyaratan kelaik lautan kapal. Fungsi sah bandar berdasarkan pasal 207 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menyatakan bahwa fungsi seorang sah bandar sebagai berikut. Yang pertama, sah bandar bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan perlayaran yang meliputi perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan dan penerapan, pengawasan dan penegakan hukum transportasi di perairan dan pelabuhan. Yang kedua itu sah bandar membantu pelaksanaan ketentuan undang-undang pencairan dan pertolongan atau yang disingkat SAR selain melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat 1. Dan yang ketiga yaitu setelah memenuhi syarat kompetensi materi kesah bandaran dan keselamatan dan keamanan pelayaran, maka diangkatlah sah bandar. Seperti yang dikatakan pada ayat pertama, seorang sah bandar berperan penting dalam setiap kegiatan pelayaran angkutan laut, baik dalam hal pengawasan, penegakan hukum, kepelabuhan, perlindungan lingkungan maritim, serta pelayaran itu sendiri. Dengan kata lain, suksesnya sebuah pelayaran yang dilakukan oleh sebuah kapal atau angkutan laut juga merupakan keberhasilan seorang sah bandar menjalankan tugas kesah bandarannya. Yang kedua yaitu tentang tanggung jawab sah bandar, yang mana bahwasanya tanggung jawab sah bandar yaitu berdasarkan pasal 208 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menggariskan tanggung jawab sah bandar dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan tersebut yang disebut di atas. Nah, yang di sini yaitu tanggung jawab sah bandar yaitu meliputi yang pertama itu memeriksa laut kapal serta keselamatan, keamanan dan ketertiban pelabuhannya. Yang kedua, lalu lintas kapal yang disengaja secara langsung di perairan pelabuhan dan jalur pengiriman. Mengawasi kegiatan seperti bongkar muat di perairan pelabuhan dan mengawasi kegiatan bawah air dan penyelamatan. Pengendalian kegiatan yang menyebabkan keterlambatan kapal. Panduan langsung mengontrol bongkar muat, bahan dan limbah berbahaya.
mengontrol pengisian bahan bakar, mengontrol kegiatan embarkasi dan debarkasi penumpang, mengelola reklamasi dan pengerukan, mengawasi pelaksanaan pembangunan kantor pelabuhan, dan memberikan bantuan pencarian dan penyelamatan. Dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab atas pemadaman kebakaran dan polusi di pelabuhan, atau mengawasi bagaimana perlindungan lingkungan laut dilakukan. Wewenang Syah Bandar. Adapun di dalam melaksanakan fungsi dan tugas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 dan 208, Syah Bandar mempunyai kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemeriksaan di pelabuhan. 2. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal. 3. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan. 4. Melakukan pemeriksaan kapal. 5. Menerbitkan surat persetujuan berlayar. 6. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal. 7. Menahan kapal atas perintah pengadilan. Dan yang terakhir, melaksanakan sijil awak kapal. Dasar hukum Syah Bandar. Dasar hukum Syah Bandar adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Sebelum adanya peraturan perundang-undangan tersebut, beberapa peraturan yang berkaitan dengan pembinaan tanggung jawab dan wewenang Syah Bandar di pelabuhan sebagai berikut. Yang pertama, Red and Reglement tahun 1925 pasal 2 Aturan Bandar. Yang kedua, Undang-Undang Pelayaran tahun 1936 STB 700 tentang pengaturan pelabuhan dan pelayaran di Indonesia. Pasal 6, Syah Bandar disebut sebagai Haven Master. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945. 3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, UNCLOS tahun 1982. Artikel 218, pemaksaan pemanfaatan oleh negara pelabuhan. Oleh pakar hukum disebut Syah Bandar atau Harbour Master. 5. Pembinaan kepelabuhan dilaksanakan oleh administrator dan kepala pelabuhan sesuai PP nomor 23 tahun 1983. 6. Peraturan pemerintah nomor 11, 12, 13, dan 14 tahun 1983 tentang pembinaan kepelabuhan dan fungsi pengusahaan diatur dalam Peraturan Umum Romawi 1 sampai 4. 7. Impres 4 tahun 1985 tentang kebijaksanaan keamanan arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah nomor 56, 57, 58, dan 59 tahun 1991. Mekanisme surat persetujuan berlayar dari Syah Bandar. Syah Bandar menerbitkan surat persetujuan berlayar kepada kapal yang meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal, dan kargo secara teknis dan administratif telah memenuhi keselamatan, keamanan, pelayaran, dan lingkungan maritim standar perlindungan. Pemenuhan persyaratan keselamatan dan keamanan transportasi di perairan, pelabuhan, dan lingkungan maritim memerlukan pemahaman tentang persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran. Karena Syah Bandar adalah pejabat pemerintah di lingkungan pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan mempunyai wewenang tertinggi untuk melaksanakan dan mengawasi pemenuhan ketentuan perundang-undangan. Maka tanggung jawabnya untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran memang menjadi tanggung jawab Syah Bandar. Mekanisme persetujuan dari berlayar dari Syah Bandar sebagai berikut. Setiap angkutan jelajah harus memenuhi atau harus memiliki surat pengesahan kapal pelayar yang diberikan oleh Syah Bandar. Apabila kapal tidak berangkat dari pelabuhan dalam waktu 24 jam setelah menerima persetujuan berlayar, maka persetujuan berlayar tersebut batal demi hukum. Jika ketentuan pasal 44 pasal 117 ayat 2 dan seterusnya, surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak diberikan kepada kapal atau dicabut. Apabila kapal tidak memenuhi persyaratan, maka Syah Bandar dapat menunda keberangkatan kapal untuk berlayar. Peraturan Menteri nomor mengatur tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tentang tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar. Nomor 82 tahun 2014. Adapun penegakan hukum Syah Bandar melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan berlayar yang mencakup pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, pelabuhan, dan perlindungan lingkungan maritim di Indonesia.
Dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan, Syahbandar melaksanakan tugas sebagai pejabat penyidik pengawal negeri sipil sesuai dengan Pasal 1 Ayat 56 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Adapun sanksinya adalah yang pertama itu sanksi pidana, yang kedua sanksi administrasi. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, Syahbandar merupakan kepala dan juga pejabat pemerintah di lingkungan pelabuhan yang memiliki peran penting dalam aspek kewenangan pengawasan dalam menjaga keselamatan, keamanan berlayar, penegakan hukum, dan mengkoordinasi seluruh rangkaian kegiatan di pelabuhan. Peran Syahbandar harus benar-benar diimplementasikan karena tidak cukup hanya di aturan saja, namun fakta di lapangan tidak sesuai. Pejabat pemerintah yang berada dalam pelabuhan selaku pengawas dan memberi izin sebuah kapal untuk berlayar dan dianggap laik laut harus lebih selektif dan siaga dalam melakukan pengawasan serta lebih teliti dalam memberikan izin sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.